Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Insinyur Teguh Budi Trisnanto MSI selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat kepada Ibu Sutarni SPMEP selaku dosen pembimbing 2. Yang terhormat kepada Ibu Dayang Berliana SPMSI selaku dosen pembahas. Perkenalkan, saya Okta Malinda Maharani, NPM 1875421, dengan hasil proposal yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Keripik Pisang pada UMKM Melted Banana Bandar Lampung. Selanjutnya di sini ada outline. Yang pertama ada pendahuluan, bab kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Selanjutnya adalah latar belakang. Buah pisang adalah tanaman hortikultura yang memiliki hasil tertinggi produksi buah-buahan dan sayuran di Provinsi Lampung. Tingginya produksi pisang mempengaruhi tingkat konsumtif masyarakat Lampung tentunya. Pisang sendiri dapat diolah menjadi berbagai macam makanan olahan. Salah satunya adalah menjadi keripik pisang. Pelaku pengolahan yang sudah berkembang adalah UMKM. Salah satunya adalah UMKM Melted Banana di Bandar Lampung. UMKM Melted Banana di Bandar Lampung berdiri pada tahun 2017. Namun, jangkauan pemasarannya belum luas sehingga hasil penjualannya belum optimal. Dikarenakan persaingan produk keripik pisang di Bandar Lampung ini sangat ketat karena di Bandar Lampung merupakan sentra industri keripik pisang. Untuk itu, kita perlu strategi pemasaran untuk mengoptimalkan penjualan pada UMKM Melted Banana di Bandar Lampung. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor lingkungan internal yang dapat menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pemasaran UMKM Melted Banana. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang menjadi peluang dan ancaman dalam pemasaran UMKM Melted Banana. Yang ketiga adalah merekomendasikan dan merumuskan alternatif strategi pemasaran keripik pisang di UMKM Melted Banana. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. UMKM Melted Banana tentunya untuk mencapai tujuan perlu adanya visi dan misi organisasi. Sebelumnya kita harus mengidentifikasi permasalahan dengan mengidentifikasi pula analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis faktor internal ada 6. Yang pertama, faktor manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, SDM, penelitian, dan pengembangan. Kemudian analisis faktor eksternal ada 2, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Selanjutnya, formulasi strategi pemasaran adalah analisis matriks SWOT untuk prioritas strategi yang sesuai dengan kondisi perusahaan sehingga dapat merancang strategi e-marketing. Kontribusi penelitian. Yang pertama ada sebagai pengetahuan dan pengalaman bagi penulis tentang strategi pemasaran. Yang kedua, sebagai upaya pelaku UMKM dalam mengkaji untuk memecahkan masalah yang baik, memutuskan strategi pemasaran yang terbaik untuk dijalankan dalam usahanya. Yang ketiga, sebagai bahan referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama adalah UMKM, yang kedua adalah keripik pisang, yang ketiga strategi pemasaran, yang keempat bauran pemasaran, yang kelima analisis SWOT, yang keenam analisis Key SPM, yang ketujuh adalah pemasaran melalui internet. Penelitian terdahulu oleh Surya Nawati dan Dwi Putri Widiawati pada tahun 2017 dengan judul Strategi Pemasaran Keripik Pisang untuk Meningkatkan Pangsa Pasar pada Usaha Kecil Menengah UKM di Kecamatan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian ini dilakukan secara purposif dan dianalisis menggunakan metode SWOT. Kemudian peneliti selanjutnya adalah Supriyadi Haraha pada tahun
2020 dengan judul Strategi Pemasaran Keripik Singkong, Studi Kasus Industri Rumah Tangga Cap Kelinci di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Analisis data menggunakan purposive sampling dan dianalisis menggunakan metode SWOT. Selanjutnya adalah Halim Oki Zulkarnain pada tahun 2013. Dengan judul Analisis Strategi Pemasaran pada UKM Makanan Ringan. Dengan metode analisis data KSPM untuk menyusun strategi secara eksternal dan internal kemudian dirumuskan secara metode SWOT. Metode pelaksanaan adalah tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan di kantor Metrofanana di Jalan Abdul Muiz, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi ditentukan secara purposif atau sengaja, dengan mempertimbangkan bahwa Kota Bandar Lampung merupakan kota sentra industri keripik sehingga peneliti dapat mengetahui strategi yang tepat untuk Metrofanana terhadap daya saing. Penelitian ini direncanakan berlangsung pada bulan Januari hingga Februari 2022. Metode pelaksanaannya yaitu selanjutnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data di sini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Yang pertama adalah primer. Primer dilakukan dengan wawancara, observasi, dan kuesioner. Sedangkan sekunder adalah data dari Badan Pusat Statistik, studi pustaka, jurnal, dan literatur lain. Selanjutnya adalah populasi dan sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah 32 orang dengan penentuan sampel sebagai berikut. Ini adalah rumus Slavin. Dengan rumus Lovin didapat 29,6 atau 30 sampel. Dengan batas toleransi kesalahan adalah 5% sama dengan 0,05. Hasil perhitungan dengan rumus Lovin didapat dengan sampel 29,6 atau 30 sampel. Sudah mewakili keseluruhan populasi pada penelitian. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah matriks SWOT dan matriks KSPM. Matriks SWOT adalah strength, weakness, opportunity, dan threats. Keempat set ini digunakan untuk mencari alternatif strategi pemasaran. Selanjutnya, matriks KSPM digunakan untuk menentukan strategi pemasaran apa yang baik dijalankan UMKM Metrofanana. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kurang, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.